Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah karena masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat ini. Di antara nikmat yang masih kita dapatkan sampai saat ini adalah nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam tanpa pula marilah kita kirimkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga datangnya hari kiamat. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang mukmin, wajib kita ketahui dan kita tetapkan dalam pondasi akidah kita akan kefanaan dunia, bahwa dunia ini adalah fana. Seluruh yang ada di dunia ini akan hancur dan binasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih banyak di antara manusia yang belum meyakini akan hal ini. Buktinya masih banyak kita menjumpai orang-orang yang menuhankan harta mereka, jabatan dan wanita selain dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Rahman ayat 26 sampai 27, "Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Semua yang ada di bumi akan binasa dan tetap kekal zat Rabbmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dan satu hal yang harus kita yakini dalam kehidupan di dunia ini, bahwa semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk anak-anak kita, istri, rumah, kendaraan, dan bahkan pakaian yang selama ini menempel di tubuh kita, semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, mengapa manusia begitu condong kepada dunia? Ada beberapa hal yang menyebabkan manusia begitu condong kepada dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab." Dan dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dua di antaranya berasal dari jenis manusia, dari golongan manusia, yaitu wanita dan anak-anak. Yang pertama adalah wanita. Mengapa manusia begitu condong kepada wanita? Dikarenakan besarnya fitnah dari diri wanita tersebut. Maka hanya orang-orang yang memiliki keimanan sajalah yang dapat menahan dirinya dari fitnah wanita tersebut. Dan yang kedua adalah anak-anak. Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan mata manusia begitu condong kepada anak-anak. Bahkan ada orang tua yang saking sayangnya ia dan cintanya kepada anaknya, ia sampai mendewa-dewakannya. Ia seakan lupa bahwa semua itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah harta yang tumpukan harta dari jenis emas dan perak. Begitu banyak orang-orang yang mengumpulkan harta-harta mereka hingga membuat mereka tidak tenang dalam menjalani hidup ini. Karena yang ada di pikiran mereka hanyalah mengumpulkan harta saja. Bahkan tak jarang seseorang karena saking sibuknya mencari harta, pikiran itu terbawa ke dalam sholatnya hingga membuat ia tidak khusyuk dalam sholat. Dan yang keempat adalah binatang ternak atau hewan yang dapat dikendarai. Dahulu para sahabat radhiyallahu anhum hanya memakai kuda dan unta saja sebagai kendaraan. Namun sekarang kendaraan telah berubah nilainya sebagai perhiasan dan gaya hidup. Banyak di antara manusia yang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Inilah yang menyebabkan manusia begitu condong kepadanya. Dan yang terakhir adalah sawah ladang. Allah Subhanahu wa taala juga
menjadikan mata manusia begitu condong kepadanya. Ada di antara petani yang sangat bersungguh-sungguh menggarap sawah ladangnya. Ia lakukan itu setiap harinya hingga masuk waktu sore, sehingga sholat yang seharusnya ia laksanakan malah ditinggalkan. Ingatlah, yang menyuburkan tanaman dan menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dekatilah ia zat yang mampu menurunkan hujan dan menyuburkan tanaman dengan menunaikan sholat, bukan malah meninggalkannya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, itulah kesenangan-kesenangan yang membuat manusia begitu condong kepada dunia. Lantas, apakah yang harus kita lakukan jika semua yang kita miliki akan hancur dan binasa? Ada 3 hal yang akan mengikuti si mayit sampai ke kuburan. 2 di antaranya akan kembali dan hanya 1 yang akan membersamainya. 2 hal yang kembali adalah harta dan keluarga, dan 1-nya lagi yang akan membersamainya adalah amal soleh yang telah ia perbuat di dunia. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita memperbanyak amal soleh kita sebelum ajal menjemput kita. Dan ada 3 hal yang akan mengalir terus menerus jika seseorang telah meninggal dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa walidin shalihin yad'u lah." Jika seseorang telah meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh yang ditinggalkan. Maka dari itu jemaah sekalian, marilah kita memperbanyak 3 hal ini agar kelak pahala kita terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia dan berada di alam kubur. Sekian dari apa yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.